Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang permasalahan yang saya hadapi menggunakan sistem filtrasi Sunfilter dengan box overflow. Jadi selama lebih kurang saya menggunakan box overflow ini di tank 150 cm sama di tank 1 meter ini selama 3 bulan ini, saya mengamati ada satu permasalahan yang menurut saya serius sekali jika kita memelihara ikan mas koki ini untuk kita yang mungkin sibuk bekerja di luar dalam waktu lama meninggalkan akuarium, itu bisa menjadi masalah. Tapi kalau misalnya kita pelihara ikan, setiap hari kita bisa kontrol akuariumnya, itu menurut saya tidak jadi masalah teman-teman. Nah ini mungkin kita libur lebaran ataupun berlibur ke luar kota atau pekerjaan, tentu permasalahan ini bisa jadi yang serius teman-teman. Jadi permasalahannya seperti ini teman-teman. Air di Sunfilter dan di akuarium itu setiap hari itu penguapannya luar biasa teman-teman. Jadi baik di tank akuarium maupun di Sunfilter itu setiap hari saya tambah 1 gayung teman-teman. Jadi sekitar 1 liter lah ya. Di sini biasanya saya di Sunfilter lah ya, di chamber terakhir saya tambah air. Nah penguapan di sini disebabkan penggunaan mushroom teman-teman ya. Penggunaan mushroom, percikan air dari head mushroom ke permukaan air itu menyebabkan penguapan di air akuarium kita. Apakah ini wajar? Jawabannya wajar ya teman-teman ya. Sedangkan pengguna top filter saja saya menggunakan top filter itu mengalami penguapan. Nah contohnya di akuarium yang sebelah ini akuarium gurame saya ini, itu setiap 1 minggu saya tambah 2 gayung airnya. Ini sudah mulai berkurang nih teman-teman, padahal dia isinya penuh jadi penguapan itu wajar. Cuma kalau di tank mas koki, karena dia pakai overflow tentu saja kalau kita lama meninggalkan akuarium, misalnya kita berlibur 1 minggu, nah otomatis air yang di Sunfilter itu akan terus mengisi ke akuarium teman-teman. Mengisi ke akuarium, dia akan menyamai permukaan dari selang vakumnya ini dia harus menyamai tinggi air di sini sampai ke bibir atau mulut selang vakum tadi. Nah jadi air itu dipompa dari bawah teman-teman. Nah kalau seandainya air terus dipompa setiap hari ada penguapan tidak diisi, air terus naik, maka air di chamber terakhir akan terus berkurang. Nah saya amati di tank 1 meter ini yang benar-benar kelihatan berkurangnya, karena di sini dimensi Sunfilternya lebih kecil dari yang tank 150 cm. Nah ini paling kelihatan 1 hari itu udah, nanti dia kalau ini kan sudah saya isi nih teman-teman. Jadi ini besok sudah jam-jam 12 besok, 12 siang itu biasanya sudah berkurang, itu dia agak turun sedikit. Langsung saya isi sampai melewati batas ini sekat terakhir chamber ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dalam jangka waktu 1 minggu meninggalkan akuarium ini tentu saja air di Sunfilter ini bisa tekor teman-teman di chamber terakhir. Nah solusinya kalau saya memang setiap hari saya tambah airnya teman-teman, tambah 1 gayung atau 2 gayung. Kalau misalnya ini saya amati memang dari tank 150 cm sudah mengalami ini. Jadi di tank 1 meter ini memang antisipasi kalau misalnya saya mungkin sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, ini saya tambah tinggi-tinggi airnya teman-teman, sampai segini nih ini sampai segini saya tambah. Jadi biarlah banyak air di Sunfilternya biar nanti kalau misalnya berkurang dia terus mengisi ke atas akuariumnya Kalau di akuariumnya itu sangat jarang sekali susut atau
penguapan, karena dia kalau berkurang air di tank, dia akan mengambil air dari sump filter teman-teman, dinaikkan ke atas. Jadi permasalahan ini sangat serius sekali bagi kita yang mungkin bekerja di luar rumah lama, misalnya seminggu atau 2 minggu meninggalkan akuarium Mas Koki, pakai mushroom, itu bisa terjadi tekor di chamber terakhir. Baik itu pengguna box overflow ataupun yang melubangi kaca, saya rasa itu sama permasalahannya. Airnya pasti menguap, ya. Memang di tank akuarium itu air pasti menguap, tapi kalau pengguna mushroom, airnya menguap mungkin ya 2-3 kali lipat dari pengguna top filter, teman-teman. Sedangkan top filter, ya, di tank Cana saja ini yang tidak pakai filter itu menguap airnya, ya, 1 minggu itu berkurang sedikit-sedikit airnya, apalagi menggunakan mushroom seperti ini. Nah, disebabkan dari ini, ya, air yang terjun ke tank ini itulah yang menjadi penyebab air cepat sekali menguap. Tapi itu memang wajar ya teman-teman, ya, tapi kita harus mensiasati supaya pompa akuarium kita tidak rusak teman-teman, ya. Kalau tekor, kering air di sini, ya, itu bisa menyebabkan pompa menjadi rusak teman-teman, yang panas dan akhirnya rusak. Mungkin teman-teman lain, ya, ada solusi untuk permasalahan ini, ya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau yang saya amati, ya, dari penghobi lain itu solusinya cuma satu, dia pakai keran otomatis. Kalau misalnya airnya berkurang dari batas tertentu, dia akan ngisi sendiri pakai pompa otomatis, ya. Nah, sistem seperti itu, ya, bagi kita yang untuk yang sederhana, sistem sederhana mungkin sedikit mengeluarkan biaya, ya. Mungkin ya solusi yang paling terbaik adalah kita tambah secara manual, ya, airnya. Nah, kalau menurut saya pribadi solusi yang bagus, ya, kita kalau misalnya meninggalkan akuarium dalam jangka waktu lama, silakan tambah saja air di sump filter ini agak lumayan banyak teman-teman. Kalau saya sampai segini nih, ya, saya fullkan. Selama kita tahu, ya, batasan air di sump filter ketika kita matikan pompa, batasnya mana, itu tidak akan luber di sump filternya. Jadi saya sudah coba teman-teman, air di sump filter ini saya isi sampai segini, ya, sampai segini nih batas yang atas ini. Kemudian saya matikan pompa, ternyata airnya ini ngisinya cuma sampai segini nih teman-teman, nggak sampai luber. Karena apa? Di sini saya selang vakumnya tidak terlalu dalam, ya, ininya juga tidak terlalu ke bawah, ya. Kalau saya menggunakan box overflow yang di tank 150 cm, kemungkinan luber karena ininya agak lebih panjang teman-teman. Karena ini pendek nih, airnya berkurang sedikit saja. Jadi sudah saya coba, ya. Jadi permasalahan kalau misalnya air tekor di sump filter saya, ya, saya akali seperti itu saja teman-teman, dengan cara saya tambah air yang lebih banyak di sump filternya. Nah, mungkin teman-teman yang mengalami ini sudah tahu solusinya, boleh sharing, ya, di kolom komentar. Karena di sini saya juga berbagi pengalaman saya menggunakan box overflow ini, supaya teman-teman yang mungkin baru mau upgrade itu tahu nih permasalahan dari penggunaan box overflow atau pakai sump filter, baik itu melubangi kaca atau tidak. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.